Pemirsa, banyak orang sedikit kesulitan membedakan tawon dengan lebah karena memang bentuk fisik mereka sedikit mirip. Keduanya memang sama-sama termasuk dalam ordo Hymenoptera dengan ciri khusus tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Namun perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah tawon memiliki ukuran tubuh lebih besar namun lebih ramping dari lebah. Memiliki warna lebih mencolok dari lebah pada beberapa spesies, dan bagian tubuh tidak terselubungi oleh bulu lebat seperti lebah. Memiliki rahang yang disebut juga mandibula, dan semua kakinya berukuran sama, tidak seperti lebah yang kaki belakangnya lebih besar dan pipih. Di dunia ada sekitar 100.000 spesies, di mana sebagian besar dari mereka hidup sebagai parasit dengan menaruh telurnya di tubuh hewan lain. Tawon sendiri bisa ditemukan di seluruh dunia, kecuali daerah terlampau panas dan terlampau dingin. Dan pemirsa, berikut ini Spotlight yang menyajikan informasi mengenai beberapa keunikan dan hal-hal menarik dari hewan yang sebagian besar spesies yang memiliki peran utama dalam proses penyerbukan pohon buah. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Raja Tawon atau King of Wasps ada di Indonesia? Ya, Raja Tawon yang dianggap sebagai spesies tawon terbesar di dunia dapat ditemukan di pegunungan Mekongga di daerah bagian tenggara Sulawesi. Tawon berukuran 6,35 cm ini memiliki rahang panjang, bahkan lebih panjang ketimbang ukuran kakinya. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa kelompok tawon raksasa menggunakan rahang besarnya untuk membantu proses reproduksi. Namun beberapa kelompok menggunakan rahang raksasa mereka untuk pertahanan diri saat menjaga pintu masuk sarang dari musuhnya. Rahang dari tawon raksasa ini sangat besar hingga sering membungkus kedua sisi kepalanya. Ketika rahang terbuka, maka akan terlihat rahang tersebut lebih panjang dari kaki depannya. Para ilmuwan dari University of Georgia dan USDA Agricultural Research Service tengah melatih tawon untuk mendeteksi bau dari bahan peledak yang tersembunyi, bahan kimia beracun, obat-obatan, dan manusia. Mereka melatih serangga ini untuk dapat memiliki fungsi seperti anjing pelacak. Tawon memang dapat mendeteksi bau sama seperti anjing. Sensor penciuman pada antena tawon ternyata dapat mencium bau bahan kimia dalam konsentrasi paling kecil yang tersebar di udara. Bahkan para peneliti ini menganggap tawon lebih memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan anjing. Selain hemat secara biaya, para tawon ini juga dinilai lebih sensitif dan lebih cepat dalam mendeteksi keberadaan benda dari bau, yaitu sekitar 10 detik saja. Untuk proses pelatihannya, para peneliti menggunakan metode awal dengan memberikan air gula kepada tawon. Pada saat yang bersamaan pula, mereka diperkenalkan pada bau baru selama 10 detik. Proses ini diulangi selama 2 kali. Semakin lama mereka diperkenalkan pada bau yang dimaksud, maka tawon akan mencari bau serupa walaupun benda yang memiliki bau itu diletakkan di tempat tersembunyi di lokasi tersebut. Selain dibuat, tawon beraneka ragam dan bergantung pada jenis serta cara hidupnya. Tawon soliter membuat sarang untuk menaruh persediaan makanan sekaligus sebagai tempat tumbuh anaknya. Tawon umumnya memanfaatkan material yang terdapat di alam untuk membuat sarang karena tubuhnya tidak memiliki kelenjar penghasil bahan pembuat sarang seperti kelenjar lilin yang terdapat pada lebah madu. Pada akhir bulan Juni lalu di Florida ditemukan sarang tawon dengan ukuran yang spektakuler. Bahkan para ahli mengungkapkan bahwa sarang tawon ini merupakan yang paling besar di dunia. Sarang tawon dengan tinggi 2 meter dan lebar 2,5 meter ini ditemukan seorang warga Florida di pekarangannya yang kemudian menghubungi ilmuwan setempat untuk meminta bantuan menghilangkan sarang tersebut. Karena jika mencoba menghancurkan sarang tawon ini tanpa bantuan ahli bisa berakibat fatal bagi siapapun. Para ilmuwan setempat mengestimasikan terdapat lebih dari 1 juta tawon yang tinggal di dalam sarang tersebut. Tawon memang terkenal dengan sengatannya. Sengatan tersebut terdapat di ujung abdomennya. Namun hanya tawon betina saja yang memiliki sengat, sementara pejantannya tidak. Sengat tawon sebenarnya adalah semacam saluran yang terhubung ke kelenjar bisa. Tawon menggunakan sengatnya untuk melumpuhkan korbannya dan mempertahankan diri. Banyak orang mengira tawon akan mati seusai hewan ini memberikan sengatan. Namun ternyata hal tersebut adalah salah. Karena sengat tawon tidak bergerigi seperti lebah, sehingga menyebabkan tawon bisa menggunakan sengatnya untuk menyengat berulang kali tanpa khawatir sengatnya akan menancap dan tidak bisa dicabut. Sengatan tawon sendiri walaupun menimbulkan rasa sakit namun biasanya tidak berbahaya bagi manusia, kecuali pada beberapa orang yang memiliki alergi pada racun tawon, di mana sengatan itu bisa berakibat fatal. Beberapa spesies tawon juga memiliki sengat yang menjadi saluran penyalur telur yang disebut ovipositor. Tawon bisa memakai sengatnya untuk bertelur karena tabung sengatnya juga terhubung dengan kantung telur.
Ukuran ovipositor sendiri bervariasi pada beberapa jenis tawon, di mana ovipositornya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Ovipositor pada beberapa tawon, semisal tawon Ichneumon begitu kuat karena diketahui bisa menembus lapisan kayu sekalipun. Mirsa, itulah beberapa fakta dan keunikan dari hewan bernama tawon. Manakah di antara ketiga kuil di bawah ini yang merupakan kuil tertua di Chiang Mai? A. Wat Pratat Doi Suthep, B. Wat Chiang Man, C. Wat Che Di Luang. Temukan jawabannya setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah di Spotlight.